Bisa ya, Pak ya? Bisa. Pak Edi, tolong broadcast juga tapi di grup ini meeting kemungkinan nggak direkam, broadcast aja gitu dulu Pak. Pakai sebelah sana, makanya aku bilang Nggak ada suara. Enggak. Yang lainnya bisa matiin dulu mic-nya ya. Jadi peraturannya kalau ada nanti yang mic-nya nyala, Pak Yadi tolong keluarin dulu nanti biar masuk lagi. Jadi biar yang lainnya nggak terganggu. Soalnya ini salah satu Zoom meeting terpenting. Oke ya, tolong semuanya matiin mic. Jadi kalau ada mic yang nyala, Pak Yadi langsung keluarin ya. Jadi kalau terdeteksi suaranya, langsung keluarin. Nah, ini kita kasih contoh dulu. Ini kita kasih contoh keluarin ya, biar tahu nih ya ribut kita keluarin dulu. Ya makanya langsung disalahin mic-nya. Ya sebelum dikeluarin. Kadang-kadang ya, jadi I stand right down gitu loh. Jadi sekali lagi nanti dalam berlangsung acara Pak Yadi akan keluarin kalau ada yang nyala ya, kecuali waktu dipersilakan bertanya, biar yang lainnya nggak terganggu. Soalnya ini salah satu meeting penting. Apalagi kita udah lama nih nggak Zoom meeting. Oke ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa dijawab masing-masing dalam hati aja ya. Oke, Pak Yadi boleh langsung kita buka slide-nya Pak Yadi. Taruh nih. Taruh nih di dapur. Aduh ya Allah. Udah muncul belum? Ya, Pak Yadi tolong benar-benar dikontrol ya. Jadi kalau ada mic yang nyala dikit aja langsung keluarin dulu. Nanti nggak apa-apa dia masuk lagi. Ya. Ya. Jadi tolong benar-benar kerjasamanya biar Zoom meeting kita lancar. Jadi teman-teman yang lain juga bisa dapatin materinya secara maksimal. Ya seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa agar Zoom meeting pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan keberkahan bagi bisnis kita. Berdoa dimulai. Oke. Slide-nya Pak Yadi. Ini belum muncul, Pak. Slide-nya. Belum. Kebaliknya Bentar. muka. Nah, ini muka gua baru. Harusnya muncul sebentar. Ya. Alhamdulillah ini ada 62 orang. Oke. Jadi teman-teman udah bisa lihat mungkin di layar HP masing-masing atau di layar laptopnya masing-masing reward jawab periode November sampai dengan Januari 2021. Menangkan hadiah jalan ke Turki berlaku kelipatan. Oke, langsung next Pak Yadi. Pak Yadi itu masih ada yang nyala mic-nya, tolong dikeluarin dulu. Bentar ini aku masuk dari 2 Zoom. Oke ya. Atau mau dari webinar aja Pak Edi. Soalnya masih ada yang nyala terus nih. Teman-teman, tolong nih yang nih udah saya aja yang keluarin ya. Besok aku bawa. Oke. Yang mic-nya masih nyala, maaf saya keluarin. Yuk, silap swallow. Pak Edi, tolong Pak Edi kontrol keluarin Pak Edi. Masa saya yang harus keluarin nih? Nah, ini saya baru share nih. slide, Pak. Bentar. Iya. Bentar. Ya udah sambil lanjut aja. Ini aku masuk pakai Zoom satunya. Ini muka saya udah nampak semuanya ya? Nampak? Jelas ya? Slide sama muka saya jelas nggak teman-teman? Boleh nyalain satu orang mic bentar untuk jawab. Jelas. Jelas. Terima kasih sekali lagi. Jadi mohon maaf kalau ada yang dikeluarin, itu artinya mic-nya nyala.
Jadi seharusnya agen ya udah pada pinter pakai Zoom, jangan dijelasin lagi, harus matiin mic ketika ikut Zoom meeting. Ya. Jadi ini foto ketika saya masih di Turki, teman-teman bisa lihat di belakang tuh masjid yang salah satu yang paling fenomenal di Turki. Nah, ini foto-foto. Jadi kita biar relax, teman-teman lihat dulu foto-foto di Turki. Next, Pak. Nah, ini ketika nanti kemana aja kita akan kunjungi, ya pastinya ke Tapadurkia, terus ada juga ke bazarnya, tempat pembelanjaannya, dan banyak tempat wisata lainnya yang akan kita kunjungi. Nah, ini kan modelnya baru cowok. Nah, next, Pak. Nah, ini modelnya cewek sekarang. Ya, ini salah satu orang Aceh juga, pasti rata-rata pada kenal. Stella Sofia kemarin baru pulang dari Turki. Jadi, para wanita nih, kan banyak agen sekarang nih, cewek nih. Jadi, udah bisa dibayangkan nih, nanti pakai baju apa di sana, fotonya seperti apa, pasti bakalan sangat seru. Ya, oke. Itu sebagai pembukaan. Nah, sekarang kita udah masuk ke materi. Jadi, Turki ini kita buat sebenarnya tujuannya untuk apa? Ini benar-benar harus digarisbawahi, teman-teman harus ngerti dulu. Tujuan reward dibuat agar Anda bisa memperbesar bisnis Anda dalam bekerja sama dengan reseller agar termotivasi dan happy. Jadi, tujuan ini bukan hanya untuk Anda, tapi bagaimana jangka panjang bisnis Anda bisa terus berkembang, reseller Anda termotivasi, dan mereka juga benar-benar happy. Nah, reward bukan sekedar tujuan, tapi alat untuk meledakkan dan melahirkan pemenang sesungguhnya di tim Anda. Jadi, reward ini berbicara kerja sama tim. Jadi, jangan sampai berpikir gimana caranya aku harus tembus doang. Ya, karena nanti di pertengahan saya akan kasih tahu syaratnya apa. Jadi, di pertengahan nanti saya akan kasih tahu syaratnya apa. Jadi, semoga teman-teman dari syarat ini langsung kepikiran nih, apa yang harus di-iniin. Oke, Pak Edi itu curahan harus di-remove, kena mic-nya nyala. Nah, jadi mohon maaf, jadi tolong sekali lagi Pak Edi dikontrol benar, yang mic-nya nyala langsung dikeluarin dulu. Ya, oke, kita lanjut dulu guys. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat, ini saya mau kasih tahu dulu sama kalian. Pertama kali saya dulu bisnis, itu fokus saya bagaimana tim saya menjadi seorang pemenang. Bagaimana saya bisa membuat tim saya juga bisa tembus ke luar negeri. Ya, nanti saya akan umumin syaratnya. Nah, bisa dibuka Pak slide selanjutnya. Nah, ini di slide selanjutnya, teman-teman bisa lihat, ini foto ketika saya berjuang di bisnis lama saya. Ya, saya dulu kemana-mana pakai jas, ya, bawa speaker untuk presentasi edukasi untuk cari, kalau sekarang kalian reseller lah. Nah, adik saya bahkan ke beberapa daerah sampai kadang-kadang terjebak. Ibaratnya lumpur, ya sampai jatuh motornya, itu tasnya kalian bisa lihat, ranselnya jatuh ke becek-beceknya, sampai benar-benar pokoknya basah semuanya. Nah, foto yang kanan, kalian bisa lihat itu foto ketika kami di Cina. Ini tahun 2010. Jadi, 11 tahun yang lalu, saya udah terbiasa untuk memenangkan challenge yang dibuat oleh perusahaan. Dan bukan hanya sendiri, saya bisa memberangkatkan total 5 orang tim saya, termasuk adik kandung saya, Zafran, saat itu. Jadi berbicara bisnis itu bukan lagi berbicara kita. Pemimpin sesungguhnya dinilai ketika kita bisa membawa tim kita sama-sama menang seperti kita. Jadi kelihatan yang mana yang benar-benar egois, yang mana yang kelihatan benar-benar pemimpin sejati. Ya, jadi ini game-nya bukan game sendiri, tapi game bagaimana kita membuat tim kita juga jadi pemenang. Karena kalau teman-teman hari berhasil membuat tim jadi pemenang, kalian benar-benar akan menikmati passive income yang luar biasa dari bisnis Jawar ini. Jadi kelihatan momentum di awal ini. Jadi kalau teman-teman berhasil mengambil momentum ini, percepatannya tahun depan itu luar biasa. Yang hari ini yang tembus sendiri sama yang bawa tim 5 orang, itu sangat berbeda jauh tahun depan. Karena pelipat gandaan dari 5, ya, kalau dari 5 jadi 10, 10 ibaratnya jadi 20, 20 jadi 40, 40 jadi 80. Tapi kalau sendiri 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Sangat lama. Ya, percaya kata saya, hari ini fokus ngebangun tim. Nah, ini juga ada salah satu tim saya yang dulunya dari nol. Jadi berbicara kita membuat reseller kita tembus untuk reward Turki ini, bukan berbicara kapasitas. Bukan berbicara dia hebat apa enggak. Bukan berbicara dia hari ini punya modal atau enggak. Tapi berbicara dia emang benar-benar orang yang niat atau tidak. Dan itu juga kembali kepada leadernya sendiri, kitanya. Ya, oke, Pak Yadi, tolong dibuka foto selanjutnya. Nah, ini saya cuma nge-share beberapa pengalaman saya di masa lampau.
Nah, ini teman-teman bisa lihat namanya Gerio. Ya, foto yang pegang formulir yang di tengah, coba dilihat. Itu dia dulu kurus ceking hitam. Foto yang pakai jas itu 3 bulan kemudian. Foto yang kanan itu 7 bulan kemudian. Jadi bagaimana hari ini kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Merubah yang dulunya bukan siapa-siapa, jadi seseorang. Yang mana nih salah satu tim saya nih dulu, kalau dia ngumpul bareng kawan-kawannya, kalau lagi ngopi, nah, kalau ada yang beli rokok, dia yang disuruh untuk beli rokok. Oh, Ger, kok beli rokok dulu? Sampai segitunya. Tapi sekarang jadi salah satu pengusaha hebat, sekarang udah stay di Jakarta, dari Aceh. Udah berkeluarga juga. Nah, jadi alhamdulillah hidup saya ini benar-benar bisa bermanfaat bagi orang lain. Foto yang paling bawah kanan itu ketika kami di Singapura. Saya selalu ketika keluar negeri, itu selalu berusaha untuk membuat sebanyak mungkin tim saya untuk tembus ke luar negeri. Jadi bukan lagi ngomongin sayanya. Oke, teman-teman harus sudah siap-siap, bentar lagi akan saya lihatin syaratnya. Intinya ketika lihat syaratnya, jangan ngukur bisnis teman-teman sekarang. Karena berbicara target itu harus berbicara masalah mental. Kadang-kadang ada orang sebelum berperang dia udah mundur duluan. Nah, inilah yang kesalahan besar. Ya, jadi selalu percaya sama diri sendiri dulu. Jangan mengalah sebelum berperang. Oke. Nah, Pak Edi tolong langsung dibuka syaratnya. Oke. Dari bulan November sampai dengan Januari. Jadi ini pembelanjaan November. Ya, jadi rata-rata November ini kan nggak ada yang PO nih, yang transfer November ya. Berarti nggak dihitung yang kemarin bayar, yang transfer bulan kemarin nggak dihitung lagi. Apalagi yang pakai promo kemarin, yang harga promo kemarin. Nah, ini udah harga normal, tapi kita kasih reward Turki. Jadi pembelanjaan 150 juta itu dapat free 1 tiket. Nah, kelipatan kalau mau dapat 2 tiket, bukan 300 juta, tapi cukup 275 juta. Nah, untuk 3 tiket itu bukan 450 juta. Nah, harusnya 450 juta, tapi cukup 375 juta. Nah, selanjutnya kelipatan selanjutnya itu tinggal penambahan 100 juta. 4 tiket 475 juta, 5 tiket 575 juta, 6 tiket 675 juta, sampai dengan 10 tiket 1M 75 juta. Berita baiknya, beberapa orang yang udah konsultasi telepon sama saya, itu bahkan minggu ini ada yang udah langsung tembus 1 tiket. Jadi kalau misalnya beberapa agen mikir, wah, 3 bulan 150 juta berat, berita faktanya sekarang nih, di mana mungkin ada yang ngeluh, tapi juga ada yang betul-betul bisnisnya lagi naik-naiknya. Semua tergantung apa? Di depan saya akan sharing. Intinya tergantung fokus kita. Saya ngelihat agen ini kan sekitar kurang lebih yang sekarang di grup ini, anggaplah 70-an. Dari agen-agen ini, yang bisnisnya besar, itu bukan orang yang hebat. Bukan orang yang banyak followernya juga, bukan yang banyak linknya juga, tapi saya sangat yakin yang sekarang bisnis yang lagi besar-besarnya, coba kalian lihat, mungkin kalian juga tahu namanya siapa, nggak usah saya sebutin, orang yang paling benar-benar fokus, memang benar-benar fokus, pagi, siang, sore, malam, pikirannya untuk jawar, untuk timnya, bagaimana timnya penjualan lancar dan lainnya. Jadi berbicara masalah kemenangan nanti 10 tiket ini, saya yakin orang yang hari ini benar-benar fokus sama bisnis jawarnya. Ya, oke. Nah, bagaimana cara kita hari ini mencapai target ini? Saya akan sharing sedikit tips bagaimana pengalaman saya dalam saya memenangkan reward dari perusahaan saya dulu. Ya, yang pertama, teman-teman buka slide-nya, Pak. Ya, setelah teman-teman hari ini melihat hari ini syaratnya, nah, buang dulu segala mental block. Jadi kalau ada mental block, buang dulu jauh-jauh. Ya, mulai percaya dulu. Nah, pertama yang harus kita lakukan apa? Fokus. Yang kedua, afirmasi. Yang ketiga, visualisasi. Ya, oke, saya akan ngejelasin secara singkat satu persatu. Nah, yang pertama, tentang fokus. Ya, langsung dibuka aja, Pak Yadi. Ya, Bung Chandra itu terkenal itu dengan propertinya. Jadi motivator nomor 1 termuda. Ya, Bill Gates terkenal dengan Microsoft-nya, Warren Buffett terkenal dengan sahamnya. Nah, jadi mereka ini orang-orang hebat ini, mereka yang fokus di satu bidang ketika mereka lagi ngebangun sesuatu. Beda halnya kalau bisnisnya yang udah jalan ya. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan visualisasi. Ya, ini udah pernah juga saya sampaikan kemarin, tapi saya ulangin secara singkat aja. Next, Pak. Visualisasi, bayangkan, begin with end of mind. Jadi bayangkan seolah-olah teman hari ini sudah bisa mencapainya. Dan yang paling penting, ketika teman-teman target, bukan berbicara I will do the best, saya akan melakukan terbaik, bukan. Consider it's done. Jadi seolah teman udah yakin, wah aku udah pasti tembus. Jadi ketika kita berpikir sudah bisa dapatin, insya Allah
bisa. Tapi kalau pikiran aja belum nyampe, susah. Nah, berpikirlah, bertindak, dan bersikaplah seolah-olah Anda sudah mendapatkannya. Nah, ini penting banget. Oke. Nah, terus pikiran adalah sesuatu yang nyata. Jadi pikiran ini sebenarnya sesuatu yang nyata. Nah, ini ada kisah yang sangat luar biasa, dan ini kisah nyata. Ya, jadi saya mau ceritain sebuah kisah nyata. Tapi sebelum kita ceritain sebuah kisah nyata, kita buka dulu sesi tanya jawab. Ya, jadi kita nggak lanjutin slide dulu. Ya, sebelum kita lanjutin slide, kita akan buka sesi tanya jawab dulu. Oke, silakan yang mau bertanya. Tentang reward Turki ya, silakan yang mau tanya tentang reward Turki. Ada nih. Oke, silakan. Silakan, kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke materi. Jadi jangan sampai nanti bingung-bingung ya. Jadi makanya silakan bertanya di sini, biar nanti di grup tinggal eksekusi. Kalau ada yang mau bertanya tentang syarat reward Turki, boleh langsung nyalain mic-nya, langsung tanya, insya Allah nanti langsung saya jawab. Ada? Kalau nggak ada, dalam hitungan ke-5, langsung saya lanjut untuk materi. Saya. Oke, silakan. Ya. Saya Firda, agen dari Bekasi. Oke. Ya, Firda, silakan. Jadi saya mau nanya itu untuk reward-nya itu udah all in, include atau ada biaya-biaya exclude-nya? Udah all in. Biasanya kan kalau ikut trip Turki yang kayak gitu kan biasanya ada exclude-nya lagi untuk tambahan kayak PCR atau biaya karantina sama yang tip guide gitu. Ya, jadi semuanya udah all in. Berarti kita tinggal bawa di... Ya, benar. Ini ada yang baru gabung nih, syaratnya apa? Nanti yang baru gabung nanti bisa nonton ulang ya. Ya, atau saya ulangi sedikit, yang baru gabung tadi, syarat kalau mau dapat satu tiket itu dengan pembelanjaan dari bulan ini, November sampai Januari, itu 150 juta. Nah, kalau misalnya mau dapat 2 tiket, itu cukup 275 juta. Kalau 3 tiket, itu 375 juta. Kelipatan selanjutnya, itu tinggal nambah 100 juta aja. Jadi hari ini teman-teman benar-benar berpikir, bukan hanya tembus sendiri. Jadi yang mana yang bisa benar-benar dikerjain untuk ditembusin. Nah, nanti ke depan, teman-teman boleh Zoom meeting personal bareng saya, ataupun bisa langsung minta coaching personal. Jadi kalau misalnya di Banda Aceh, ini bisa langsung ketemu saya, biar kita langsung diskusi visi dan misinya. Bagaimana? Jadi ingat, reward ini adalah cara meledakkan momentum. Kalau teman-teman berhasil ya mengedifikasi. Jadi ini ketika reward Turki ini, ada mungkin sebagian pemimpin, saya sebut agen ini pemimpin ya, ada sebagai pemimpin, itu biasa aja ke grupnya. Nah, tapi ada sebagai pemimpin, dia melihat ini peluang bagaimana bisnis grupnya benar-benar bisa terus berkali-kali lipat. Nah, contoh halnya, teman-teman bisa ngomong seperti ini nanti ke grup. Jadi ini berbicara, bermain tentang grup. Nah, ini perusahaan baru ngadain promo, karena nanti setelah ini saya akan meeting bareng reseller, tapi syaratnya saya nggak akan jelasin detail, tapi langsung tanya ke agen masing-masing. Nah, jadi teman-teman bisa ngomong gini nanti ke grup. Jadi perusahaan itu ada ngasih target. Nah, targetnya apa? Kalau misalnya 150 juta itu dapat 1 tiket, kalau 275 juta itu dapat 2 tiket, kalau 375 juta itu dapat 1 tiket. Jadi kalau misalnya kalian hari ini mau benar-benar tembus, kalian kejar yang 150 juta. Berarti kalau ada satu reseller kan tembus 150 juta, di luar dia, kan harus ada sekitar 125 juta lagi di luar yang tembus ini. Nah, itu ya tugas kalian mikirnya. Tapi ke reseller kalian mungkin kan nggak perlu ngomong itu. Nah, tapi kalau misalnya Anda bisnis kalian benar-benar besar, ya, nanti mungkin omsetnya mungkin nggak semuanya, misalnya anggaplah gini, anggap tim kalian omsetnya 80 juta, tapi kalian ada anggap misalnya punya 10 reseller, 80 juta per reseller, berarti kan total 800 juta, bener nggak? Tapi kan nggak ada satupun tim kalian yang tembus, ya. Misalnya 80 juta nih per orangnya, mereka udah ngejar mati-matian 150 juta, tapi ternyata cuma dapat 80 juta.
ya, ataupun ada yang 90 juta, atau ada yang 95 juta. Berarti kan secara kualifikasi sebenarnya nggak ada yang tembus. Tapi kalian kan dapat nih tiket. Anggaplah misalnya kita pukul rata aja, 80 juta. 80 dikali 10 orang, berarti 800 juta omset kalian ke perusahaan. Pembelanjaan dari November sampai Januari. Secara nggak langsung, kalian dapat sekitar 6-7 tiket. Nanti kita hitungan lagi lah. Nah, kan kelipatan 100 ya. Setelah 150, 125, tambah 100 untuk tiket selanjutnya. Kalian kan pasti dapat 6-7 tiket. Kan nggak mungkin kalian pakai untuk diri sendiri. Dan sedangkan reseller kalian juga nggak ada yang memenuhi 150 juta, itu kebijakannya kembali ke kalian. Makanya ketika kalian ngumpulin ke grup, kalian bisa ngomong seperti ini. Nah, kalau misalnya hari ini, jadi ini berbicara ke kompak. Kalau satu ataupun 2 orang dengan omset tertinggi walaupun mungkin nggak mencapai, itu akan saya berangkatkan. Kalau saya sebagai seorang agen, saya akan ngomong seperti itu ke tim saya. Nah, kenapa? Karena pembelanjaan saya bisa nyentuh 800 juta dalam 3 bulan. Gitu. Nah, tapi benar-benar saya kasih tahu dari awal. Tapi saya ngomong lagi ke tim saya. Tapi bagi kalian hari ini yang mau benar-benar tembus, jangan ngejar 80 juta, 90 juta, atau 100 juta. Kejar 150 juta. Udah pasti nanti saya akan kasih tiket itu ke kalian. Nah, tinggal kalian mikirin hari ini kalau untuk diri sendiri, berarti di luar itu omsetnya. Ya kan nggak mungkin kalian cuma punya 1 reseller. Kan pasti punya beberapa reseller. Nah, otomatis dari ada yang nggak tembus ini jadi tiket ke kalian. Misalnya ada 3 orang lagi nih reseller. Ini kan 150 juta. 3 lagi misalnya 50, 50, 50. Berarti di luar 150 juta ini kalian punya 150 juta lagi kan? Nah, otomatis ya kalian dapat tiketnya. Yang 50-50 ini kan emang nggak berhasil untuk ini. Nah, tapi kalian bisa mengadakan reward-reward kecil lainnya. Contoh, misalnya ini kebijakan masing-masing sama kaliannya. Nah, makanya kalau bisa kalau ada reward apa-apa itu jangan sampai kabarnya nyampe keluar karena ini kebijakan masing-masing agen. Nah, setelah misalnya Turki ini mungkin ada yang mau kasih mungkin. Ya, kalau misalnya omset tertinggi mungkin nanti akan dapat emas 0,5 gram mungkin. Ya, itu kebijakan agen masing-masing. Bagaimana cara dia membangun timnya. Tapi ingat ketika kalian kasih reward kalau bisa hari ini cukup inner circle dalam grup itu aja. Jangan sampai nanti si reseller ini ngebandingin sama yang lain. Kasih yang terbaik untuk tim reseller kalian. Sehingga apa? Tim reseller kalian udah menganggap kalian itu sebagai orang tua mereka di bisnis ini. Atau sebagai seorang abang kalau cuma beda umur 1 tahun. Atau mungkin sebagai seorang adik kalau emang itu abang ataupun kakak kalian umurnya. Nah, intinya sampai mereka menganggap kalian itu keluarga. Ini bisnis seperti ini berbicara bisnis ngomongin tim. Saya 2 hari yang lalu kepoin MS Blue, itu rata-rata agennya nggak ada yang di bawah 200 juta penghasilannya. Kenapa? Karena mereka betul-betul ya seperti ini nih, challenge seperti ini mereka betul-betul memainkannya. Makanya kebiasaannya di perusahaan manapun, di perusahaan lama saya, ketika ada sebuah challenge, ada pemimpin yang biasa-biasa aja, dia nggak eksekusi ke timnya, dia nggak betul-betul meetingin 1 orang timnya, betul-betul dia dempet. Ada orang seperti itu. Ada juga per hari dia tanyain, gimana perkembangannya? Yuk aku bantuin. Mau kemana lagi? Yuk aku ajarin. Pokoknya satu hari itu pasti dijumpain orang-orang inti yang kira-kira bisa dibantuin. Beda ceritanya. Kalau emang ada di beberapa tim reseller kita, emang orangnya ya itu bukan salah kita. Tapi ketika ada 1, 2, 3 orang reseller benar-benar niat ngebangun bisnis Jawar ini, bantuin mereka sampai mereka bisa tembus. Percaya kata saya, ketika mereka sudah berangkat ke Turki, pulang dari Turki, mereka akan jadi pemimpin, yang mana Anda nggak harus bantuin totalitas lagi, mereka sudah bisa menghandle bisnisnya dengan sangat lancar. Ya, jadi ini akan terlihat nanti, ketika nanti di Turki, ini pengalaman saya ketika saya keluar negeri. Ada orang yang fotonya cuma sendiri, selfie. Ada orang foto berdua, karena dapat 2 tiket. Ada orang fotonya gerombongan. Ketika nanti nyampe di sebuah kafe, ada orang duduk sama grupnya, sambil ngomong kayak ini. Teringat nggak? Dulu ketika misalnya kita di Banda Aceh, misalnya nih Banda Aceh nih kotanya, kita ngopi di Dapu Kopi berlima kayak gini. Sekarang kita nggak terasa udah ngopi luar negeri aja. Tos dulu dong. Wih, itu feel-nya beda banget. Dan itu akan jadi benar-benar sebuah gulungan momentum kayak bola salju. Bola salju kan kalau jatuh, dia akan ngambil salju yang lain. Sampai besar-besar sampai nggak terbendung. Nah, makanya momentum pertama ini akan menentukan momentum Anda selanjutnya. Karena percaya kata saya, ketika Jawar ini sudah besar, nanti akan ada kualifikasi mungkin mobil mewah. Bisa jadi BMW, Mercy, Alphard, ya apapun itu. Tapi kalau Anda hari ini tidak mengejar reward yang paling pertama ini, momentum Anda nggak terjadi. Jadi Anda bisa jadi ketinggalan sama agen-agen yang lain. Jadi
pastikan Anda mengeluarkan seluruh potensi terbaik Anda dalam 3 bulan ini. Ya, oke, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke Pak, silakan Pak, dibuka Pak materi selanjutnya. Ya. Nah, ini ada sebuah fakta yang benar-benar terjadi. Jadi fakta ini itu dinyatakan bahwa mustahil seseorang dapat berlari 1,6 km dalam waktu kurang dari 4 menit. Dan ini sudah diriset. Nah, ini tahun 1903. Rekor lari 1 mil atau 1,6 kilo itu dipecahkan 4 menit 12 detik. Rekor ini tidak mungkin dipecahkan lagi. Sains mengatakan jika seseorang berusaha menembus batas waktu tersebut, paru-parunya akan hancur dan jantungnya tidak mampu berdenyut dengan cepat lagi. 4 menit waktu yang tidak mungkin dilewati. Keyakinan ini bertahan hampir beratus-ratus tahun. Beratus tahun loh. Dari tahun 1903. Jadi dalam artian, dokter semua yang ngomong, jangan coba-coba untuk bisa lari lebih cepat dari 4 menit 12 detik. Kalau kalian coba pun, latihan pun, hati-hati, jantung kalian bisa nggak normal lagi, bahkan mungkin bisa meninggal. Nah, itu semua sains, semua dokter ngomong gitu. Akhirnya semua orang percaya, karena yang ngomong bukan 1-2 orang. Tapi saat itu, ada orang yang benar-benar mungkin agak sedikit gila, dan dia nggak percaya atas ilmuwan itu. Namanya Bannister. Nah, apa yang terjadi? Dia latihan, dia kerja keras, dan di tahun itu juga namanya tercatat dalam sejarah. Dan ini kisah nyata. Next, Pak. Bannister mampu menembus batasan manusia dengan berlari dalam waktu 3 menit 59 detik. Ya, ini tercatat semua heboh seluruh dunia saat itu. Karena dia memecahkan rekor yang mana menurut ilmu kedokteran, sains dan lainnya nggak mungkin, tapi dia lakukan. Ya. Jadi hari ini saya mau mengatakan sama teman-teman semuanya, untuk tembus jadi penerima reward Turki 150 juta, ini bukan sesuatu hal yang baru. Bahkan di hari ini, ada yang sudah ada pencapaian mau belanja 150 juta. Belum dimulai lagi reward Turkinya. Jadi kalau agen A bisa, ya kita nggak melakukan sesuatu hal yang baru. Kalau agen A yang bisa, berarti ada caranya. Ketika ada caranya, selama kita mau terus ikhtiar, terus berdoa, pasti bisa juga. Nah, saya nggak kebayang nih, yang udah tembus hari ini, saya nggak sebut nama siapa, ini baru dibuka aja, dia udah mau belanja 150 juta. Saya nggak kebayang 3 bulan berlangsung, dia bisa bawa 10 orang mungkin. Nah, jadi kalau misalnya hanya diri sendiri, plus mungkin 2 orang tim, insya Allah bisa selama kita percaya sama diri kita. Oke, next. Nah, dan setelah dipecahkan rekor oleh Bannister tadi, 1 bulan kemudian, ada 32 orang mampu berlari di bawah 4 menit. Jadi orang udah mulai percaya nih, makanya kekuatan pikiran ini penting banget. Karena tadi teori tadi, ilmuwan tadi semua terpecahkan dengan satu fakta, akhirnya, pecit dipegang oleh dokternya. Nah, apa juga dibilang sama dokter tuh, nggak ada tuh, diada-adain. Akhirnya orang percaya, akhirnya lahirlah pemenang-pemenang baru. 1 tahun kemudian, ada 317 orang lagi yang mampu berlari di bawah 4 menit. Nah, jika sebutir telur menetas, maka telur lainnya akan menetas. If other people can do it, you can do it too. Nah, dan yang terpenting, dalam mengejar gol Turki ini, libatkan Allah di setiap langkah Anda. Jadi kalau benar-benar mau tembus, karena kalau udah Allah bilang kun fayakun, nggak ada yang nggak mungkin. Banyak banget DM yang masuk sama saya ataupun chat sama saya, Bang Mif, saya dulu waktu nyetok 120 paket antara percaya sama tidak bisa ngabisin barangnya. Tapi kadarullah hari ini rupanya bukan 120 paket lagi yang terjual, udah lebih dari 1000. Jadi ketika kita libatkan Allah, kita ikhtiar semaksimal mungkin, fokus ya, Allah Maha tahu. Jadi jangan pernah nyalahin keadaan, Allah Maha tahu. Nah, makanya hari ini saya nggak akan kritik beberapa agen yang hari ini mungkin ya kurang memaksimalkan potensi dalam dirinya. Ya bukan nggak mampu, tapi nggak memaksimalkan potensi dalam dirinya. Ya, makanya Allah Maha tahu, seseorang yang dapat misalnya pencapaian tertentu, berarti emang Allah lihat dirinya pantas. Nggak mungkin Allah tuh salah alamat, nggak mungkin. Kasih sebuah keberkahan. Jadi kalau misalnya seseorang emang bisnisnya lagi berkembang, berarti emang Allah lihat pantas. Pantas itu bukan hanya pinter, masalah hatinya bersih apa enggak, sikapnya bagus apa enggak,
sopan apa enggak. Karena berbicara bisnis, berbicara masalah sikap 99%, 1% baru teknis. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, sekali lagi, ini bukan masalah Anda bisa atau tidak bisa. Next, Pak. Ini masalah Anda mau atau tidak. Nah, sejauh ini saya lihat, ya, next, Pak. Nah, oke, balik dulu, Pak, yang hukum jodoh. Sorry. Nah, yang baik akan mendapatkan yang baik, yang bekerja keras akan mendapatkan yang bekerja keras. Percaya kata saya, kalau teman-teman hari ini tidak benar-benar ibaratnya melakukan terbaik, nanti reseller yang Allah titipkan ke kalian, itu reseller yang nilainya mungkin 6 ke bawah, atau yang B aja. Tapi ketika kalian hari ini kasih yang terbaik, kerja keras kalian, ibadah kalian, doa kalian, terus ketulusan kalian dalam membantu tim, ketulusan kalian dalam melayani konsumen, ketulusan kalian dalam ibaratnya ngerespon hari ini perusahaan, ya, dan ibaratnya nggak ada rasa dari hati yang gimana-gimana, tulus, saya bisa nilai semua agen. Ingat, saya bisnis jaringan 11 tahun. Dari cara chat aja saya tahu, ini si Fulan emang sikapnya kurang. Ini si Fulan, ini ya. Jadi nggak usah dijelasin, dan saya nggak akan nyebutin namanya. Tapi percaya kata saya, ini bukan untuk saya. Saya orangnya mah udah terbiasa sama ibaratnya membantu tim. Jadi mau orangnya sikapnya jelek sekalipun tetap saya bantuin. Tapi ini bumerang membagi diri sendiri. Kalau nggak berusaha untuk merubah sikap, percaya kata saya akan jalan di tempat. Jadi mulai hari ini jadi rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Makanya rata-rata 5 agen sekarang terbesar, saya lihat sikapnya luar biasa. Kerendahan hatinya luar biasa. Nggak ada, kalau bahasa Aceh, mecit ate. Nggak ada istilahnya, ibaratnya hatinya tuh nggak ada yang gimana. Nah, makanya saya sarankan sekali lagi, banyak-banyak istighfar. Ya, luluhkan hati Anda. Jangan banyak suuzon. Jangan banyak hari ini berpikir macam-macam. Karena berbicara bisnis, ini berbicara keberkahan, bukan berbicara kepintaran. Ya, ini hal yang paling penting. Karena saya 11 tahun ngebimbing tim. Orang hebat nggak jadi apa-apa ketika hatinya nggak bersih. Orang yang biasa akan menjadi hebat ketika hatinya bersih. Nah, jadi orang-orang nanti tim kita, reseller kita, itu cerminan dari diri kita. Kalau kitanya hari ini mau dapat tim yang hebat, kitanya harus jadi hebat. Kalau kita hari ini mau dapat tim yang tulus, tim yang patuh, kita yang dulu harus patuh ke perusahaan. Kalau kita hari ini mau dapat tim yang loyal, kita yang dulu harus loyal. Semua cerminan dari kita. Percaya kata saya. Jadi kalau kita hari ini mau mempunyai tim yang super, kita harus menjadi orang yang super. Ya. Nah, terakhir dari saya, ini kata-kata yang paling penting, kita masih berlaju seberapa kita mau, bukan seberapa kita bisa. Jujur, 3 bulan ke depan, saya betul-betul akan ngeluarin seluruh potensi terbaik dalam diri saya. Ini komitmen dari saya. Sampai saya pamit sama istri sama anak saya ngomong gini, Nada, mungkin abang 3 bulan ke depan waktu akan kurang untuk Asia, untuk Nada. Abang benar-benar mau ngebantuin semua tim abang. Yang mana mungkin banyak orang yang nggak percaya sama Jawar ini, tapi agen-agen yang sudah percaya sama Jawar ini, abang mau bantuin semaksimal mungkin. Abang mau bantuin mereka bisa mewujudkan impian mereka di Jawar. Jadi mohon maaf, hari ini Miftah sebagai seorang suami mungkin 3 bulan ke depan nggak akan banyak waktu luang untuk kalian. Karena hari ini banyak orang yang bergantung impiannya sama Jawar. Miftah akan kasih yang terbaik untuk tim-tim Jawar. Makanya komitmen saya, 3 bulan ke depan, siapapun yang minta bantuan sama saya akan ladenin. Saya benar-benar akan bantuin. Karena kemenangan tim adalah kemenangan terbesar bagi Jawar. Hari ini saya benar-benar membantuin siapapun, saya nggak akan pandang bulu. Bahkan reseller yang berjoin. Jadi kalau ada agen, Pak, ini ada reseller saya, dia orang baik banget dan orang mau kerja keras. Ayo, saya bantuin. Sampai jam berapapun. Jadi 3 bulan ke depan, inilah hari kemenangan kita. Saya ingat kata-kata Muhammad Ali, next Pak. I had every minute of training, but I say, don't quit, suffer no, and live the rest of your life as a champion. Saya tahu, mungkin 3 bulan ke depan ini, beberapa dari kita mungkin akan kurang waktu untuk keluarga, akan kurang waktu untuk diri sendiri. Nah, tapi ketika kita melakukan apa yang mungkin kita nggak suka hari ini, kita akan bisa benar-benar menikmati apa yang orang lain tidak nikmati. Jadi 3 bulan ini adalah penentuan bisnis Anda, gulungannya seperti apa 1 tahun ke depannya. Ayo kita fokus bantuin tim kita sebanyak mungkin. Ya, nanti insya Allah di Turki kita akan foto bareng tim kita akan tunjukkan sama orang-orang yang hari ini mungkin nggak percaya sama kita, mungkin saudara kita mungkin ada yang menghina kita, bisnis online mungkin nggak ada yang jelas. Nah, tapi kita tunjukkan dengan senang hati, bukan untuk membuat mereka mungkin iri, enggak. Kita tunjukkan untuk diri kita sendiri bahwa Allah sudah nitipkan kemampuan dalam diri kita, cara bersyukur memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita. Jadi bismillah, saya yakin hari ini
Bismillah saya doain di setiap 5 waktu salat saya akan menyebutkan nama-nama agen. Semoga kita semua bisa berkumpul di Turki. Bukan masalah Turkinya, tapi ini masalah kemenangan kecil untuk mencapai kemenangan besar nantinya insya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi buat seluruh tim agen. Bentar lagi saya harus lanjut lagi sama tim reseller. Bimbing tim reseller kalian dengan baik. Nah, ini foto saya ketika saya memenangkan reward Hong Kong untuk tim saya. Jadi totalnya ada 10 orang, beberapa orang lagi nggak bisa ikut foto karena lagi nyebar. Ini rasa bahagia luar biasa. Lihat foto ini, ya bayangkan yang di tengah itu kalian. Bayangkan kalian. Di sekeliling adalah keluarga kalian, keluarga Johar kalian, reseller-reseller kalian. Dan rasa kemenangan itu luar biasa. Jadi, jadilah pemimpin sejati, yang mana pemimpin sejati bukan berpikir untuk diri mereka sendiri, tapi pemimpin sejati berpikir bagaimana seluruh tim yang serius, yang tulus, yang ingin menang, mereka pastikan menang bersama. Jadi, sekian, kita tutup dengan doa, semoga bisnis kita semakin berkembang dan semakin berkah. Berdoa dimulai.